video about country in the world. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara dengan sejarah yang kaya, budaya yang mendalam, keindahan alam yang memukau, yaitu negara Peru. Di sini kita akan bahas mulai dari zaman kekaisaran Inca dengan kebijakan luar negeri modern. Kita akan mengeksplorasi perjalanan Peru dari berbagai sisi, termasuk dari sejarah, politik, ekonomi, dan hubungan internasionalnya. Penasaran? Mari kita bahas. Peru, negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Dalam sejarahnya, Peru merupakan rumah bagi Kekaisaran Inca, salah satu kerajaan terbesar di Amerika Selatan, sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kekaisaran Inca yang mulai berkembang pada abad ke-13 ini terkenal dengan kemajuan dalam teknologi pertanian, arsitektur seperti Machu Picchu, serta jaringan jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah di pegunungan Andes. Namun, pada tahun 1532, segala sesuatu berubah ketika penjelajah Spanyol Francisco Pizarro tiba dan memulai menaklukkan Kekaisaran Inca. Penaklukan ini tidak hanya membawa perubahan politik, tapi juga sosial, karena dengan banyak penduduk asli yang terkena dampak dari penyakit yang dibawa oleh orang Eropa dan eksploitasi sumber daya alam. Setelah hampir 300 tahun di bawah pemerintahan kolonial Spanyol, perjuangan untuk kemerdekaan Peru dimulai. Pada tanggal 28 Juli 1821, José de San Martín menyatakan kemerdekaan Peru di Lima. Namun, perang melawan Spanyol terus berlanjut hingga 1824 ketika pasukan Peru dan sekutunya berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan Spanyol dalam pertempuran Ayacucho yang secara efektif mengakhiri kekuasaan kolonial di Amerika Selatan. Nah, pasca kemerdekaan, negara ini itu mengalami berbagai periode ketidakstabilan politik, konflik internal, serta diktatoran militer sebelum akhirnya mengarah pada transisi demokrasi di akhir abad ke-20. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang kebijakan luar negeri Peru. Peru itu adalah salah satu negara yang aktif di panggung internasional, yang sering berpartisipasi dalam organisasi seperti PBB, Organisasi Negara-Negara Amerika atau yang biasa disebut OAS, kemudian APEC, dan Alianza del Pacífico. Nah, dalam kebijakan luar negeri Peru itu difokuskan pada peningkatan kerjasama ekonomi, terutama di perdagangan, dan mempromosikan stabilitas regional di Amerika Latin. Selain itu, negara ini juga menjalin hubungan dengan negara Asia, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat hubungan antar kawasan dan memperluas pasar bagi produk-produknya seperti tembaga dan hasil pertanian. Meski memiliki kebijakan luar negeri yang aktif, Peru menghadapi tantangan besar di bidang politik domestik. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini mengalami pergantian presiden yang cukup sering dan konflik antar kekuatan eksekutif dan legislatif. Misalnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, beberapa presiden terpaksa mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya karena skandal korupsi dan konflik dengan parlemen. Meski begitu, demokrasi negara Peru itu tetap bertahan ya, dan upaya reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperkuat supremasi hukum. Nah, kita beralih ke bidang ekonomi. Peru dikenal dengan sumber daya alamnya yang kaya, termasuk tembaga, emas, dan perak. Negara ini adalah salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, dan sektor pertambangan merupakan tulang punggung ekonomi Peru. Pada awal 2000-an, ekonomi Peru tumbuh pesat dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 5% per tahun, didukung oleh kenaikan harga komoditas dan kebijakan ekonomi yang relatif stabil. Namun, pada pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat bagi ekonomi, menyebabkan resesi dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Pemerintah saat ini berupaya memulihkan perekonomian melalui berbagai inisiatif termasuk investasi infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan promosi sektor pariwisata yang sangat berpotensi. Di sisi sosial, Peru menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan.
Di daerah pedesaan, kemiskinan masih cukup tinggi dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan seringkali terbatas. Pemerintah terus El berupaya untuk colegio meningkatkan se akses dan alimenta la kualitas pobreza, el layanan analfabetismo, y melalui los niños berbagai tienen mucho program menos sosial dan posibilidades de reformasi desarrollar. kebijakan. Nah, selain bekerja sama dengan negara-negara Amerika, Peru juga memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Kedua negara ini bekerja sama dalam forum-forum internasional seperti APEC dan Forum Kawasan Asia Timur Amerika Latin, serta memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Salah satu contoh nyata adalah kerjasama di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, di mana kedua negara ini memiliki potensi yang besar untuk saling melengkapi. Selain itu, ada juga upaya bersama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus pada pertukaran mahasiswa dan peningkatan pemahaman antar budaya, yang menjadi fondasi penting untuk memperkuat hubungan bilateral di masa depan. Oke guys, itulah sejarah singkat dan perkembangan Peru, mulai dari masa lalu yang penuh gejolak hingga masa kini yang penuh tantangan dan peluang. Negara ini memiliki perjalanan yang panjang dan terus berkembang untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Semoga dengan video vlog ini bisa memberikan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten menarik yang lainnya. Ya oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.